Tuntutlah ilmu sejak buayan ibu hingga ke liang lahat. Sabda Nabi Muhammad SAW ini mengisyaratkan bahwa menuntut ilmu tak pernah mengenal akhir. Boleh jadi, tapi bagi Sumanto makna hadis tersebut tidak demikian, Mas. Demi menuntaskan ilmu yang tengah diyakini, ia pun nekat masuk ke liang lahat seorang nenek yang baru dikubur. Mayatnya kemudian diangkut dan tanpa rasa bersalah, Sumanto menyantap mayat itu. Aduh, kenapa jadi berabe gini nih urusannya? Kali ini kita akan membahas suatu kasus yang sangat menggemparkan Indonesia pada kala itu. Sumanto, 30 tahun, warga desa Pelumutan, Purbalingga, Jawa Tengah. Sudah pada tahu dong ya, apa yang doi perbuat? Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama simak video ini sampai tuntas. Saya ingin mengingatkan bahwa video ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi, bukan film. Tapi kita telah mengemasnya sedemikian rupa sehingga nyaman untuk ditonton. Sebelumnya saya ingin meminta maaf sekaligus izin kepada Mas Sumanto dan pihak-pihak yang bersangkutan jika terdapat kesalahan. Karena video ini kami buat berdasarkan fakta dan informasi. Semoga bisa diambil pelajaran dari kisah ini agar tidak terjadi hal-hal yang serupa. Baiklah, tarik nafasmu, atur degup jantungmu, dan tahan air matamu. Stay here. This is Topan Nasfi Story. Mas Sumanto. Sebelum mulai, saya ingin mengingatkan kalian semua bahwa kita tetap harus menghormati Mas Sumanto yang sekarang sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena saya dengar-dengar, doi cukup temperamen. Terbukti saat beliau merespon orang-orang yang membuat action figure dirinya. Ya kan saya dijadikan boneka. Negara mana, keraton mana, berapa negara. Kita tuntut. Saya Sumanto, sanggup menumpes semuanya. Menuntut ya, Ya, menuntut bukan hanya menuntut. Setakdirnya, segustinya, kami tumpes semuanya. Yang nyipta boneka harus minta maaf nggak kamu, Mas? Oh harus. ya. Tiada kekuatan daya upaya apa-apa untuk jabatan dan negara selain datangnya dari Sumanto. Wajib minta maaf. Wajib, Harus ya. wajib. Harus ya. Iya. Tapi mau memaafkan nggak kalau dia Oh mau, Mau ya. bisa. Tapi harus langsung ya. Iya bisa. Harus langsung. Iya. Awas, macam-macam, meleng sedikit, linking lu hilang guys. Nah, seperti itulah respon Mas Sumanto. Lumayan cukup membagongkan kan? Oke, kita lanjutkan guys. Atas nama untuk mendapatkan ilmu dan pesugihan, Sumanto tiba-tiba membuat geger warga setelah diketahui memakan mayat Mbah Rina 80 tahun yang digalinya dari pemakaman umum Dusun Srengseng, Desa Majatengah, hari Sabtu, tanggal 11 bulan 1 malam. Belakangan, bapak satu anak ini dari almarhum istrinya yang asal Lampung diketahui memakan 3 mayat agar ilmu yang hendak diperolehnya sempurna. Kita potong dulu ya guys. Di sini dikatakan bahwa Mas Sumanto pernah menikah dan memiliki 1 orang anak. Berarti bisa disimpulkan bahwa awalnya Sumanto adalah orang yang normal sebelum beliau terkena bujukan aliran sesat. Sayang tidak ada sumber yang menjelaskan tentang almarhum istri dan keberadaan anak Sumanto. Terungkapnya peristiwa langka tersebut berawal ketika seorang warga menemukan makam Rina yang baru dikubur Sabtu petang berantakan. Warga curiga kuburan digali orang. Berdasarkan kecurigaan itu, kemudian seorang warga mendekat dan ternyata mayat Rina ikut raib. Seketika kabar raibnya mayat Rina menyebar ke seantero desa Majatengah. Berbagai dugaan pun kemudian berkembang di masyarakat. Menurut Kepala Desa Majatengah, Agus Budi, kasus tersebut sangat meresahkan warga. Pasalnya mereka percaya mayat yang diambil akan digunakan dukun atau seseorang yang belajar ilmu hitam. Kabar raibnya mayat akhirnya sampai juga ke markas kepolisian Resort Purbalingga. Polisi kemudian langsung menuju tempat kejadian perkara dan menemukan makam Rina sudah berantakan. Kain kafan dan nisan berserakan. Saat itu juga polisi langsung mengembangkan penyelidikan dan menanyai sejumlah saksi. Belakangan ada seorang warga yang memberi laporan dan mencurigai seseorang. Orang tersebut menggunakan kalung dari kulit kemaluan, kata Kepala Polres Purbalingga Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Sofyan Abadi. Kalung kemaluan itu belakangan diketahui berasal dari mayat Rina. Upaya polisi mencari tersangka semakin mudah setelah tetangga di dekat rumah Sumanto di Desa Pelumutan mencium bau busuk yang menyengat.
Lantaran curiga, mereka kemudian beramai-ramai melaporkan kasus tersebut ke Polres Purbalingga. Pencarian tersangka mengarah ke Sumanto. Polisi selanjutnya mengejar pria itu ke gubuknya di Desa Pelumutan. Di rumahnya, polisi menemukan tulang belulang manusia dan jenazah Rinah yang dikubur sekitar 5 meter dari gubuknya. Setelah digali, jenazah Rinah yang dikubur sedalam setengah meter ini sudah tak utuh lagi. Daging di bagian kedua pahanya telah dimakan Sumanto. Dalam pengakuannya, daging paha Rinah sempat digoreng dan dibuat sate. Sebagian daging yang dimasak itu diberikan kepada ayahnya, Nuryadi Karta. Tentu saja sang bokap tidak menyangka daging tersebut adalah daging manusia. Ya, yang saya tahu, saya diberi makan dan saya makan, itu saja. Tidak nanya itu makanan apa, dari mana. Kalau tidak dikasih, ya saya tidak makan, tutur sang bokap Nuryadi. Sebelumnya, Sumanto memang menawari ayahnya bahwa sate itu adalah daging kambing. Pak, apa arep daging wedhus? Apa mau daging kambing? Kata Sumanto. Nuryadi kemudian menjawab, yang eneh. Hanya selang beberapa menit, sate yang disuguhi Sumanto ludes. Freak asli. Lu kebayang gak sih guys gimana ekspresi bokapnya setelah tahu daging itu daging Rinah? Nah, mungkin karena lezat, Nuryadi meminta porsinya ditambah. Namun Sumanto mengatakan daging tersebut sudah habis. Wis entong pak. Dalam proses pemeriksaan ini, tersangka juga mengakui mayat Rinah bukanlah mayat pertama yang dimakannya. Sebelumnya ia pernah melakukan hal serupa di Lampung ketika masih bekerja di PT Gunung Madu sebagai tukang tebas pohon tebu. 2 orang yang disebut Sumanto sebagai begal dibunuh. Daging keduanya dimakan bersama rekannya. Bukti pembunuhan itu belakangan diketahui karena dalam kalung Sumanto juga menggantung zakar yang telah diawetkan. Mengenai motivasi Sumanto memakan mayat dengan mantap diakuinya sebagai bagian dari proses mendapatkan ilmu yang tengah dipelajarinya dari seorang guru bernama Taslim, warga asal Jambi yang kini menetap di Temanggung. Untuk mencapai kesempurnaan ilmunya, Sumanto diisyaratkan memakan 7 mayat. Bila tercapai maka kehidupannya akan lebih baik, sedangkan beberapa bagian tubuh dapat dijadikan jimat. Selain dimakan dan mengambil bagian tertentu untuk digunakan sebagai jimat, Sumanto juga mengambil serpihan daging untuk ditanamkan di lengannya. Menurut dia, biar roh Ibu Rinah hidup lagi. Polisi bertanya, adakah manfaat lain memakan daging manusia? Katanya agar mudah nembus beli nomor buntutan. Nah, emang kamu udah pernah dapat nomor? Belum. Kendati sudah memakan 3 mayat, Sumanto mengakui kehidupannya belum juga berubah. Alasannya lantaran keburu ketangkep polisi. Ya iyalah, sejak kapan orang makan mayat bisa jadi kaya? Aduh. Saat ditanya polisi bagaimana rasa daging manusia, nggak enak, kata Sumanto yang pernah tinggal di Lampung sejak 1992 dan kembali ke kampungnya 5 tahun kemudian. Kenapa kamu 3 kali makan itu? Udah tahu nggak enak? Yaitu salah satu dari guru untuk pesugihan, katanya biar cepet kaya atau mudah cari rejeki. Itu bener gak? Justru malah sebaliknya katanya. Kenapa kamu lakukan? Ya mulai saat ini saya nggak mau ngulangin lagi. Dalam pengakuannya, Sumanto menggali kubur Rinah tanpa menggunakan alat, melainkan hanya dengan tangan kosong. Selanjutnya, mayat diangkut dengan menggunakan sepeda dan dibawa menggunakan karung yang diikat kawat. Di rumah, Sumanto kemudian memotong bagian kaki dan menyayat kemaluan Mbah Rinah. Sebenarnya Sumanto mengaku kasihan saat menyayat-nyayat mayat dan memotong 2 lutut Rinah. Namun lantaran niat untuk mendapatkan ilmu dan mengubah hidup, rasa kasihan saat itu hilang seketika. Sebelum diangkut ke rumah, Sumanto sempat menelan bulat-bulat 2 ibu jari kaki mayat Rinah. Sumanto yang bekerja serabutan sehari-hari kadang-kadang mencari burung dan berjualan jamu ini hanya memakan daging dari 2 kaki mayat Rinah. Namun sebenarnya Sumanto berencana memakan seluruh daging dalam tubuh Rinah. Tetapi lantaran waktu terlanjur siang, rencana itu batal. Ia simpan. Perilaku aneh Sumanto memang sudah dilihat warga, bahkan ada yang menganggap bapak seorang anak laki-laki ini sudah gila. Sumanto memang sempat mendengar tuduhan itu. Saya sendiri nggak tahu mengapa semua orang, terutama wanita di desa takut pada saya. Apakah memang saya gila? Tanya Sumanto pada dirinya. Kini Sumanto menjadi sosok yang sangat menakutkan. Kendati Sumanto sudah ditahan polisi, rasa takut warga pada Sumanto tidak serta-merta hilang. Warga melalui Kepala Desa Majatengah Agus meminta Sumanto tak kembali ke masyarakat.
Ketakutan ini diekspresikan warga seperti anak-anak takut mengaji, sehingga masjid kosong, dan ada keluarga yang tidur malam hari, bertumpukan dalam satu kamar. Bahkan ada seorang janda yang mengungsi ke rumah tetangganya sambil membawa kasur. Kini Sumanto meringkuk di tahanan Polres Purbalingga. Namun, di tahanan pun Sumanto terpaksa tanpa teman dan harus sendirian. Dari 9 tahanan di Polres Purbalingga, tak ada satupun yang berani satu kamar. Alasannya takut dimakan Sumanto. Sorry guys. Hadi Suharjo, anak Rina, juga meminta Sumanto tak kembali ke desanya lantaran sudah meresahkan masyarakat. Sedangkan Martadi, suami almarhum Rina yang sempat terpukul dengan kejadian tersebut, menyerahkan kasus itu kepada polisi. Kini polisi sebagaimana dikemukakan Kapolres Purbalingga Agus Sofyan memeriksa Sumanto secara intensif. Tuduhannya adalah tentang pencurian dan memindahkan mayat tanpa hak, sebagaimana tertuang dalam pasal 363 dan 180 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Sumanto juga bisa dikenai Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1932. Polisi juga dalam waktu dekat berencana memeriksa Sumanto ke dokter jiwa, dan hasilnya akan diumumkan dalam waktu yang tak terlalu lama. Guys, saat ini Sumanto menderita penyakit skizofrenia. Adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia ini dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita harus berhati-hati dalam mengenal seseorang. Jangan sampai orang itu membuat kita menjadi seseorang yang lain. Kekayaan dan kedudukan haruslah dicari dengan kerja keras dan usaha yang maksimal. Jangan melalui jalan pintas. Cukup sekian konten kali ini, mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.